Menyesuaikan diri disebut juga dengan adaptasi. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan yang ia terima dari lingkungan di sekitarnya. Nah, contoh adaptasi pada tumbuhan terhadap lingkungannya yang pertama pada tumbuhan teratai. Teratai ini hidupnya di air. Nah, tentu menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan. Anak-anak teratai juga batang dan akarnya memiliki rongga udara yang berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang tetap bisa bernapas meski berada di dalam air. B. Enceng gondok. Enceng gondok ini anak-anak hidup di atas permukaan air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat mengapung di air. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan bakau. Pada tumbuhan bakau hidup di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar kokoh atau tidak roboh. Bakau akarnya berfungsi untuk mengambil napas. Venus dan kantong semar. Dua tumbuhan ini hidup di daerah subtropis dan termasuk tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Nah, serangga tersebut dicerna untuk diserap zat nitrogennya atau zat-zat hara. Kemudian, tumbuhan mawar hidup di daerah tropis, memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan serangga yang dapat membantu penyerbukan. Pada mawar, tumbuhan ini melindungi diri dengan durinya. F. Kaktus. Kaktus hidup di daerah kutub utara. Kaktus memiliki daun yang kecil seperti duri yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan. Nah, kaktus ini juga batangnya berbentuk seperti spons yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Lapisan lilin pada batang kaktus dapat mencegah terjadinya penguapan. Akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. G. Jati, mahoni, dan randu. Ketiga jenis tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Meranggas bertujuan untuk memperkecil terjadinya penguapan air. H. Bambu. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Bambu batangnya berongga dan berruas-ruas, serta akarnya serabut, tetapi tidak memiliki biji. Bambu berkembang biak dengan tunas. Jadi anak-anak, selain pisang, juga ada salah satu tanaman lain yang juga berkembang biak dengan cara tunas, yaitu bambu. 4. Cara tumbuhan beradaptasi di beberapa tempat. A. Gurun pasir. Ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi di daerah gurun pasir diantaranya adalah menyimpan air di batang atau daunnya, tidak berdaun atau memiliki daun kecil yang tumbuh pada waktu tertentu saja. Akar yang panjang menyebar luas untuk menyerap air. Tumbuh, berbunga, dan mati dalam 1 tahun. Hal ini untuk menghindari kekeringan. Daun dengan bulu-bulu membantu untuk meneduhkan tumbuhan mengurangi kehilangan air. Duri-duri pada tumbuhan untuk melindungi diri. Lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu dalam mengurangi kehilangan air. Selanjutnya, bunga-bunga yang terbuka di waktu malam memikat hewan penyerbuk yang kemungkinan ini besar bergerak aktif di malam hari yang dingin. Selanjutnya, pertumbuhan yang lambat membutuhkan sedikit energi
dan tumbuhan tidak harus membuat makanan sendiri sehingga tidak kehilangan banyak air. B. Padang rumput. Selama kebakaran hutan, pada bagian atas rumput mati, tetapi akar masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Memiliki kulit pohon yang tebal agar dapat bertahan dari serangan api, akar dari rumput-rumput di padang tumbuh jauh ke dalam tanah untuk menyerap sebanyak mungkin kelembapan. Sistem akar yang ekstentif mencegah akar agar tidak tercabut ketika ada hewan yang memakannya. Memiliki daun yang sempit yang berguna untuk mengurangi air yang menguap. C. Hutan hujan tropis. Ujung yang berderai dan permukaan yang seperti lilin memungkinkan air untuk mengalir begitu saja, mengurangi pertumbuhan bakteri dan jamur. Akar tunjang menopang tumbuhan di tanah yang dangkal, dan beberapa tumbuhan naik ke tumbuhan lain untuk menggapai sinar matahari. Selanjutnya beberapa tumbuhan tumbuh di batang tumbuhan lain untuk menggapai matahari. Kulit kayu yang licin dan bunga yang licin mempercepat aliran air yang jatuh. Memiliki akar yang dangkal untuk menyerap nutrisi yang ada pada dataran atas tanah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.